Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kembali lagi bersama saya di sini Dudu Effendri. Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat dan dalam lindungannya tentunya pada saat sekarang ini. Baik, untuk kali ini kita akan membahas yang namanya cara membuat data kuesioner menggunakan Google Formulir ya. Baik, mungkin langsung saja kita mulai. Langkah pertama untuk membuat yang namanya data kuesioner menggunakan Google Formulir. Yang pertama teman-teman, kita perlu buka dulu Google ya. Pastikan dulu akun Google teman-teman sudah login. Dia akan tampil di sini sebelah kanan ya. Silakan teman buka di sana yang namanya Drive ya. Kalau tidak ada misalnya tampilan seperti ini, bisa teman-teman buat di searching ini ya, searching Google ini. Silakan klik di sana Drive ya. Ya, kita tunggu dulu. Ya, Drive ini adalah penyimpanan data yang ada di akun Google teman-teman. Tetapi sekarang kita akan membuat yang namanya halaman baru dari Google Formulir melalui Drive ini. Silakan teman buka di sana, klik atau tambah baru ini. Seterusnya klik Google Formulir, lanjutkan ke samping lalu pilih formulir kosong ya. Maka kita telah masuk yang namanya halaman Google Formulir kita. Ini halaman Google Formulir atau formulir kosong yang belum kita isi ya. Dan selanjutnya kita perlu menginput data kuesioner ya. Saya sudah ada contoh di sini. Data kuesioner di Microsoft Word yang kita gunakan untuk manual ya. Ini data kuesionernya. Kuesioner penelitian tentang pengaruh kepercayaan, kemudahan, dan kualitas informasi terhadap keputusan pembelian daring di aplikasi Shopee ya pada mahasiswa di Kota Padang. Ini bentuk contoh saja. Mari kita input ya data yang ada di Microsoft Word ini ke Google Formulir dan kita kelompokkan. Baik, yang pertama adalah judul ya. Perlu kita buat di sini judul. Karena di sini ada judul, bisa teman-teman masukkan kuesioner penelitian di sini. Di judul ini tampilan pertamanya atau di bagian pertamanya, teman-teman tambahkan tentang juga bisa. Ini akan menjadi judul dari Google Formulir teman-teman apabila teman-teman share nantinya secara online. Bisa teman kopikan judul teman-teman, jadi kita tidak perlu ketik ya, langsung copy saja dari kuesioner penelitian yang kita buat di Microsoft Word ya. Lalu paste ya, ini sebagai contoh saja ya, nanti teman-teman sesuaikan dengan data kuesioner teman-teman ya. Di sini kita sudah buat judul dari penelitian kita atau kuesioner kita, dan selanjutnya kita perlu mengisi deskripsi dari judul kita ini atau deskripsi dari data kuesioner kita ini. Kita bisa masukkan data yang ada di sini ya. Bisa teman ambil yang penting saja, tidak perlu semuanya. Bisa teman buat di sini atau teman-teman tambahkan tujuannya apa gitu di deskripsinya. Tujuan penelitian bisa teman buat untuk menyusun skripsi, misalnya menyusun skripsi bisa teman tambahkan kata pengantarnya, boleh juga untuk meyakinkan responden ya. Ini deskripsinya gunanya untuk meyakinkan responden kita untuk menjawab isi dari kuesioner atau yang ada di Google Formulir kita. Kita copy ini bisa teman-teman kreasikan saja, yang penting ini padat dan jelas ya. Bisa teman tambahkan selamat mengisi atau gimana gitu.
ya, dan seterusnya. Ya, ini contoh saja, nanti sesuaikan. Dan selanjutnya di bagian pertama ini kita telah masukkan atau kita input data dari sini. Maka untuk bagian kedua kita masukkan di sini ada namanya identitas responden kita. Maka di sini kita membuat bagian yang kedua. Untuk pembuatan bagian kita klik ini ya. Karena ini nggak ada pertanyaan atau sekedar untuk judul saja, maka kita tidak perlu menambahkan pertanyaan di sini. Sebenarnya bisa ini ditambahkan pertanyaan, tapi di kuesioner kita tidak ada. Maka kita langsung saja ke bagian yang keduanya. Untuk bagian kita klik di sini, tambahkan bagian, karena dia berbeda ya kelompoknya. Kita masukkan identitas responden, copy, paste di sini untuk judul bagian yang keduanya, identitas responden ya. Bisa teman tambahkan deskripsi dari identitas ini. Sini juga ada deskripsinya. Kita bisa masukkan ini, copy ya, kan copy hitam ya. Ya, kita tempel ya. Dan di identitas responden ini kita memiliki pertanyaan ini yang harus dijawab oleh responden. Seperti ini, nama responden, nomor induk mahasiswa, ini kan harus dijawab nantinya oleh responden kita. Maka kita masukkan di sini nama responden dulu ya, copy, oke, udah formulir. Untuk ini kita perlu ada pertanyaan ya, maka kita klik di sini untuk menambahkan pertanyaan di bagian ini. Di bagian identitas responden ini kita klik ini tanda tambah, maka bisa kita paste pertama nama responden ya. Kalau untuk nama responden ini dia kan tidak ada pilihan jawabannya, atau ini akan dijawab secara langsung oleh responden, maka kita pilih di pilihan ini adalah jawaban singkat ya, gitu. Dan begitu pula dengan ini sama dengan nama responden, ini juga sama, ini juga sama, nanti teman sesuaikan saja. Dan untuk jenis kelamin dia ada dua pilihan, maka untuk cara membuatnya begini. Ini kan masih di bagian yang kedua ya, silakan teman tambahkan lagi, teman buat mengkopikan jenis kelamin, copy, paste. Ini kan dia ada pilihannya, maka kita klik di sana pilihan ganda ya. Kita buat di sini laki-laki misalnya. Kalau untuk menambahkan untuk pilihan ganda ini, klik saja langsung di bawah ya. Untuk opsi kedua ya, perempuan, begitu ya. Nanti dia akan tampil seperti ini nanti ya. Begitu pula dengan yang ini, sama, ini juga dengan pilihan ganda 4, maka kita buat nanti di pilihan gandanya ada 4 pilihan gitu. Dan caranya sama ya, ini juga sama. Mungkin kita langsung membahas ini saja. Untuk item yang namanya data kuesionernya atau pertanyaan-pertanyaan kuesioner dari variabel ini, variabel penelitian ini ya. Mungkin saya lanjut saja, yang penting teman pahami. Yang pertama adalah ini item-item dari ini untuk menambahkan bagian, ini untuk menambahkan pertanyaan, dan ini untuk memilih kriteria apa tentang pertanyaan yang teman masukkan gitu. Dan sini juga memiliki gambar ya, teman-teman ingin memasukkan gambar juga bisa di sini. Klik saja ini untuk menambahkan gambar. Ya, mungkin kita langsung ke bagian yang variabel ya. Kita coba ya. Dia kan ini berbeda. Kita copy,
Ini kepercayaan ya. Ini contoh saja ya. Untuk data ini teman-teman harus perlu juga untuk memasukkan deskripsinya. Tidak perlu kalau memang begini tampilan dari kuesioner ada di Microsoft Word. Teman hanya kalau rekomendasi saya ini saja yang diambil untuk deskripsinya. Nah, nanti akan terlihat nilai dan apa yang harus dilakukan responden. Mungkin teman masukkan nilainya juga bisa biar jelas gitu. Berapa nilai dari jawaban yang harus jawab responden, misalnya sangat tidak setuju dengan nilai 1, misalnya 2, 3, 4, 5 juga bisa ya. Sambil cepat saja. Ini sudah, tambahkan pertanyaan lagi di sini. Kita coba untuk contoh satunya ya. Coba kita masukkan pertanyaan ini. Copy. Masukkan. Ya, ini kan bentuk jawabannya dia memiliki skala ya. Skala Likert ya, dengan 5 jawaban yang memiliki nilai. Untuk ini teman-teman silakan pilih di pilihan jawaban ini. Ambil di sana skala linear. Klik skala linear. Nah, silakan sesuaikan di sini untuk skala teman-teman 1 sampai berapa. Karena di sini hanya menampilkan 2 jawaban saja atau 2 label saja gitu. Jadi untuk label 1 itu sangat tidak setuju. Untuk label 5 sangat setuju. Ya, karena tampilannya hanya 2, maka untuk nama dari label setiap nilai ini, maka kita perlu membuat di sini di deskripsi ini gitu, biar jelas. Ya, dia akan tampil seperti ini. Maka ini nilai terendahnya, ini nilai tertingginya. Dan ini tidak ada nanti ditampilkan, maka kita perlu di deskripsi kita jelaskan sehingga responden kita paham. Ya, begitu pula dengan yang lain, yang ini ya, mana dia tadi? Ya, sama. Ini juga. Ini sebagai contoh saja saya jelaskan. Dan untuk ini bagian selanjutnya juga sama. Ini juga kita pisahkan bagiannya, berapa variabel teman-teman, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Yang penting teman paham dari Google Formulir ini adalah item-item yang ada di sini ya. Ini untuk menambahkan pertanyaan ya. Ini untuk menambahkan pertanyaan, ini untuk menambahkan bagian ya, ini untuk menambahkan pertanyaan di bagian. Dan di sini juga teman bisa klik. Di sini juga ada item pindahkan bagian. Misalnya teman ragu ya, atau salah untuk membuatnya, misalnya teman pindahkan bagiannya, mau kemana teman pindahkan. Di sini sudah ada pilihan mau ke atas atau mau ke bawah. Dan juga di sini ada juga untuk menghapusnya. Apabila teman-teman untuk ingin menghapus bagian ini atau ada kesalahan bisa juga, atau gabung. Nah, ini sudah kita ingin menggabungkan, misalnya dia terpisah kita gabungkan juga bisa. Ini untuk memasukkan tambahan gambar ya. Klik saja, dia antarkan nanti ke file kita. Ini untuk video juga ya. Dan di sini ini untuk pertanyaan, dan ini ada respon ya di sebelahnya. Respon ini akan tampil apabila kuesioner kita sudah selesai dan sudah kita share kepada responden ya. Dan ini tidak ada tampilan karena ini belum ada tanggapan ya, karena belum selesai atau belum kita share. Saya sudah ada contoh yang sudah selesai, kuesioner yang sudah selesai. Ini ya, ini bentuk kuesioner yang sudah selesai, sudah saya buat ya, dan sudah ada juga tanggapannya seperti saya jelaskan tadi ya. Ini bagian pertama judulnya, ini bagian kedua data diri respondennya, ini untuk pilihan ganda,
pilihan jawaban singkat ya. Oh ya, ada kelupaan tadi, jangan lupa di setiap pertanyaan jangan lupa centang ya, wajib diisi biar responden lebih paham ya, karena jawaban ini wajib diisi gitu. Dan ini responnya ya, kalau sudah ada tanggapan akan keluar ringkasan. Yang pertama di item respon ini dia akan keluar nama-nama dari responden yang telah mengisi kuesioner kita, dan juga di sini ada grafik-grafik ya. Kalau dia pilihan ganda dia akan dibuat grafik di sini berapa persen presentasi ya yang menjawab, dan berupa angka, misalnya usia yang dijawab dengan angka, dia akan buat grafik juga. Sama ini juga grafik ya. Dan jangan lupa centang ini ya yang direspon, menerima tanggapan. Kalau teman sudah lengkap untuk tanggapan, silahkan hilangkan centangnya. Ini pertanyaannya, teman di sini bisa melihat setiap nama itu berapa dia menanggapi. Kalau memang lebih, misalnya seperti ini lebih dari 2, teman-teman bisa hapus 1 agar tidak kesulitan nanti untuk menginput data ya. Di sini bisa teman klik saja, langsung akan kelihatan di sini jawaban-jawaban dari setiap responden kita. Di sini juga ada individu, nomor berapa responden itu, misalnya kita mencarinya ya. Untuk selanjutnya, untuk teman yang sudah selesai untuk melakukan penelitian ini, atau yang sudah selesai untuk membuat data kuesioner ini, untuk mengirimnya, silakan teman-teman ambil kirim, bisa melalui email secara langsung, tapi kalau rekomendasi saya silakan salin saja linknya, karena dengan salin link kita bisa share kemana saja gitu, seperti media sosial ya, WA, Facebook, bisa kita paste nanti di WA kepada siapa kita kirim gitu. Kita salin, silakan paste di media sosial ya. Setelah selesai melakukan, silakan input data dengan klik ini ya. Dia akan tampil data-data yang telah selesai diisi oleh responden. Akan tampil datanya, silakan teman rapikan saja. Ini belum terdownload ya, masih di drive. Teman-teman yang mau mendownload, silakan file, download, lalu klik Microsoft Excel. Ya, kita tunggu dulu. Ya, dia akan tampil seperti ini. Silakan teman rapikan dan coba lihat dengan secara teliti data-data mana yang tidak sesuai atau data responden yang tidak sesuai ketika mereka tidak mengisinya, atau perlu ada yang ditambahkan di setiap data ini atau dia nanggung untuk menulisnya ya. Ini silakan jadikan dia tabulasi data untuk diuji selanjutnya gitu. Oke. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk pembuatan data kuesioner dengan Google Formulir ya. Sebenarnya Google Formulir ini bisa juga digunakan dengan yang lain, seperti guru dan dosen juga bisa menggunakan ini untuk sarana misalnya kayak kuis, ujian juga bisa di sini gitu. Bukan hanya untuk data kuesioner saja, tapi yang lain juga bisa. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan ya. Kalau ada saran atau pertanyaan, mungkin teman bingung, silahkan komen-komen ya di bawah. Ya, jangan lupa juga like, share, subscribe ya, agar video ini bermanfaat untuk kita semua. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ngopi hari ini.